Oke teman-teman, semua di sini gue mau ngebahas yang sangat menarik sekali, yaitu apakah buku ini membahayakan pemikiran kita atau tidak. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang jawabannya itu tidak hanya cukup satu, dan ini bisa kita tarik dari berbagai sudut pandang. Kenapa? Karena teman-teman kalau baca berita ada beberapa salah satu kasus ya di mana polisi menyita beberapa buku para aktivis. Sebenarnya dari contoh ini adalah kita bisa berasumsikan bahwasannya buku itu sebenarnya bisa berbahaya, bisa juga tidak. Oke, di sini gue akan mencontohkan ada dua buku teman-teman. Nah ini adalah ada dua buku. Yang pertama di sini ada yang namanya The Social Contract ya. Ini salah satu bukunya ini nih, Jean Jacques Rousseau. Nah ini gue belum baca, belum paham karena ini buku terlalu berat gitu pemahamannya. Dan di sini juga ada The Kids Smart Kid. Nah ini gue juga belum sempat baca, belum sempat paham semuanya karena ini buku pembahasannya kurang sederhana ya untuk gue yang pemula mungkin. Dan gue juga ada beberapa masih banyak buku lagi yang banyak untuk kita bahas di sini. Tapi di sini gue menganalogikan dua buku ini. Oke, untuk the social contract itu sebenarnya tentang kebebasan teman-teman. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena ini adalah penggagas dari revolusi Prancis. Ini adalah kebebasan manusia. Ya, ini isinya adalah kebebasan dan sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan. Kalau misalnya seseorang membaca buku ini adalah dia pikirnya bahwasannya adalah dia berpikir manusia itu bebas, tidak terikat dengan apapun. Ya, ini kan ada yang mengatakan bahwasanya buku ini itu dirilis itu ketika di era revolusi Prancis. Ya, di mana era itu adalah manusia sangat terbatas kebebasannya ditekan oleh monarki Prancis. Apakah kita zaman sekarang membaca buku-buku seperti ini atau mungkin buku-buku yang berisi ideologi-ideologi itu berbahaya? Jawabannya yang enggak juga. Buku itu nggak berbahaya teman-teman. Kalau misalnya buku yang kita baca untuk merenungkan sesuatu, untuk memahami isinya, tapi ya kita perlu dikaji ya untuk berpikir kritis, itu sangat membantu sekali. Contoh di sini Madilog deh. Madilog itu kan salah satu karya Malaka ya. Apakah Madilog itu berbahaya? Jawabannya ya enggak. Itu kan isinya adalah cara kita berpikir secara kritis. Kalau misalnya kita itu membaca buku lalu kita mempraktekannya, misalnya salah satu buku yang sangat berbahaya, misalnya isinya pemikiran-pemikiran berbahaya, dan gue di sini ada satu buku teman-teman. Sebentar, gue ambil dulu bukunya. Nah ini teman-teman bukunya, ini isinya adalah Arus Pemikiran Lenin dan Stalin. Nah ini gue pinjam di perpusnas teman-teman ya. Apakah ini berbahaya? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi kalau kita membaca buku itu adalah untuk mengetahui apa sebenarnya isi dari pemikiran orang lain. Ya, bukan berarti kita praktekin terus kita cuma mentah-mentah, enggak. Yang penting adalah kita harus tahu dulu ini untuk kalangan apa. Ya, dari 3 buku ini kita bisa mengambil alasan bahwasannya membaca buku itu tidak selalunya berbahaya. Tapi kalau kita melihat sejarah, kita melihat sesuatu bahwasannya emang benar buku itu bisa membawa pembacanya untuk masuk ke dunia lain. Apakah ini sesuatu yang sangat-sangat bagus? Jawabannya bagus, karena kita lebih tahu nih pengetahuannya dan wawasan kita tentang dunia itu tahu. Nah di sini kita menggunakan 3 buku ini aja deh sebagai analoginya. Ya, kalau yang ini adalah buku untuk tentang suatu kebebasan. Ini tapi gue belum baca sampai paham ya, baru baca sekali dan itu pun berat banget kata-katanya walaupun segini, tapi ini betul-betul berat. Kalau yang ini gue baru baca sedikit. Ini tentang biografi Lenin dan Stalin. Nah ini sangat, kalau yang ini sederhana sekali untuk pembahasannya, dan kalau yang ini itu agak sedikit berat ya. Tapi harusnya gue baca yang seri pertama dulu daripada Robert Kiyosaki, yaitu Rich Dad Poor Dad. Ini sebenarnya buku lanjutannya dari Rich Dad Poor Dad, tapi ini yang seri keduanya ya, yang Rich Kid Smart Kid. Sebenarnya sama aja, tapi kalau misalnya kita itu kalau baca buku ya nggak langsung loncat teman-teman, harus berjalan gitu, harus kita pahami dari buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Kenapa? Karena itu bagaimana kita bisa memahami isi pikiran orang lain. Contoh di sini gue mau analogikan beberapa karya Tan Malaka. Tan Malaka itu kan karyanya ada banyak, ada Penjara ke Penjara, ada Madilog, ada Gerpolek, ada Aksi Massa, ada The Art of Republic.
itu penggagas Republik Indonesia, dan masih banyak lagi buku-buku karya beliau. Zaman sekarang kita tuh sangat-sangat bebas sekali berekspresi, dan beberapa buku-buku seperti itu juga ya nggak dilarang lagi. Itu bebas beredar dengan tujuan untuk hanya edukasi teman-teman. Kalau kita mau baca Kisah Malaka, kita nggak mungkin langsung ke Madilog, loncat, nggak mungkin. Teman-teman nggak bakal paham isinya apa. Tapi mulailah dari buku yang sangat sederhana, yaitu Penjara ke Penjara. Kenapa? Karena ya itu sangat mulai dari situ. Dari biografinya, atau teman-teman bisa menggunakan buku-buku lain tentang biografinya dulu, baru loncat ke isi pemikirannya. Kenapa kalau baca buku harus berurutan? Karena kalau nggak berurutan, kita nggak bakal paham isinya. Kesalahan gue adalah ini yang di 2 buku ini nih, teman-teman. Nah, ini nih. Kesalahan gue di 2 buku ini, kesalahan gue. Gue langsung loncat ke ini nih. Rich Kid Smart Kid. Harusnya gue membaca dulu yang Rich Dad Poor Dad, yang seri pertama atau seri yang paling populer daripada serinya Robert Kiyosaki. Kalau yang ini gue salah. Ini adalah The Social Contract. Ini sangat tidak paham isinya apa. Harusnya yang dibaca adalah kita bagaimana membaca buku itu sekali ataupun 2 kali, lalu kita pahamin apa isi dari buku tersebut. Ya, jadi teman-teman kalau ngebaca buku jangan baca doang gitu. Jadi kita harus paham juga nih apa isi dari buku tersebut. Ya, kalau kita baca misalnya seminggu habis 3 buku, tapi kita tidak paham apa yang kita baca, itu nggak boleh juga teman-teman. Kita ngebuang waktu gitu namanya. Jadi beberapa tanggapan gue tentang hal-hal seperti ini adalah kita harus lebih selektif membaca buku. Ya, jadi kalau baca buku tuh nggak hanya sekedar baca doang. Kita harus tahu juga nih apa yang kita baca, apa yang kita nanti pahamin, apa yang kita dapetin dari manfaat buku ini. Ya, jadi sekarang itu zamannya serba mudah. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta, mungkin kalau kita melihat harga buku baru di toko buku itu memang sangat mahal. Tapi teman-teman bisa pinjam di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Jakarta. Ya, dengan batas peminjaman sekitar 1 minggu dan bisa diperpanjang lagi. Di sini gue mengedukasi teman-teman semua bahwasanya jangan jadikan harga buku yang mahal itu sebagai alasan tidak baca buku. Ya, karena itu kesempatan sekali teman-teman. Emang zaman sekarang internet sudah sangat luas. Tapi buku itu tidak bisa menggantikan, karena buku adalah akses informasi terbanyak dibandingkan internet. Informasi yang dihasilkan melalui internet itu dari buku juga ujung-ujungnya. Ya, jadi teman-teman adalah janganlah terprovokasi dengan isi buku dulu. Jadi kalau ngebaca buku tuh kita harus selektif juga teman-teman, dan harus berurutan dari pertama sampai yang paling terakhirnya. Dari setiap beberapa penulis, karena kan setiap penulis kan berbeda sekali ya dalam gaya penulisannya. Oke teman-teman, itu adalah video konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.